sholat subuh dan Idul Fitri. Inilah suasana Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Biru Saint Petersburg, Rusia, yang sudah dipenuhi para jamaah sejak dini hari. Mereka yang tidak kebagian tempat di dalam masjid, sholat subuh di lapangan sambil menunggu sholat Id tiba. Menurut media lokal, ini menjadi pemandangan biasa dalam beberapa tahun terakhir, karena yang hadir untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha lebih dari 150.000 orang, sedangkan kapasitas masjid hanya 8.000 jamaah. Mahasiswa Indonesia pun tak ketinggalan sholat Id di sana. Selama Ramadan, Masjid Biru ini menjadi pilihan utama mahasiswa Indonesia di Saint Petersburg untuk sholat dan kegiatan lainnya. Di sini kan kita cuma nggak makan, lalu buka bersama teman-teman. Tapi untungnya kami berada di dekat masjid. Kebetulan asrama saya dekat sama masjid, jadi rasa Ramadan itu tetap ada karena tetap bisa tarawih, tetap bisa buka bersama di masjid. Selain lokasinya yang strategis, juga karena nilai sejarahnya. Di Indonesia, masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Soekarno. Ini bukan nama resmi, gitu ya. Dan saya rasa itu bagus ya. Dan ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman di sini, orang lokal maupun yang memang imigran, mereka tahu ini Soekarno banyak jasanya, Indonesia banyak jasanya dalam sini ini. Itu karena masjid yang semula berubah fungsi menjadi gudang pada era komunis Uni Soviet kembali menjadi masjid atas permintaan Presiden Soekarno yang berkunjung ke Saint Petersburg tahun 1956. Selama Ramadan lalu, berbuka puasa dengan komunitas muslim dengan latar belakang budaya yang beragam, membawa makna tersendiri. Serunya itu bisa diskusi sama orang-orang yang beda negara. Kadang ketemu sama orang yang nggak bisa bahasa Rusia, nggak bisa bahasa Inggris. Biasanya bahasa Arab dan Perancis gitu. Kan kita sulit nih gitu ya. Dan interaksi internasional kayak gitu yang bikin seru. Itu yang bikin beda banget sama suasana di Indonesia. Makanannya pun tidak mengecewakan. Bukan kaleng-kaleng ya, dalam artian mereka buatnya dengan rasa yang enak gitu. Menjalani aktivitas dan ibadah selama perang Rusia dengan Ukraina bukan tanpa tantangan. Para mahasiswa pun yang sebagian mendapat beasiswa dari pemerintah Rusia berupaya bersikap netral. Jadi di sini tidak ada namanya salah Rusia dan salah Ukraina, tidak ada. Itu kan kepentingan politik masing-masing yang harus mereka selesaikan secara sistem kenegaraan mereka masing-masing. Kan berusaha objektif sih, memang ya kita di sini tidak terdampak loh. Justru kalau kita ngelihat sosial media, kita nggak tahu kalau memang itu ada perang, nggak tahu. Itu yang hebohnya itu di Indonesia sebenarnya. Mereka bersyukur tetap bisa melanjutkan kuliah dan beribadah Ramadan 1 bulan penuh, termasuk kesempatan berbuka bersama mahasiswa non-muslim sekaligus merayakan Paskah. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.